Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Di video sebelumnya, kita sudah belajar Python basic ya, beberapa basic di bahasa Python, seperti data type atau tipe data, kita belajar struktur data, terus kita juga belajar for loop, kita bahkan juga belajar function gitu. Di sesi ini, kita akan belajar OOP atau Object Oriented Programming. Nah, sebenarnya OOP itu apa sih? Mungkin gampangnya OOP itu adalah kita bisa bikin satu objek di mana objeknya itu nanti dia bisa memiliki atribut. Selain atribut, dia juga bisa memiliki function atau method gitu. Ini adalah salah satu contoh OOP di sini. Di sini cara define-nya adalah pakai class, bukan pakai def ya. Kalau def itu kan kemarin function, tapi kalau sekarang kita pakainya class gitu. Jadi kita coba define class, namanya adalah person atau orang di sini. Nah, dari sini kita bisa masukin atributnya gitu. Di sini kita mau kasih dua atribut. Pertama atribut name sama umur, age di sini. Nah, caranya cukup gampang, tinggal masukin ke dalam function double underscore init, terus masukin self di sini, dan ini adalah parameter yang ingin kita masukkan ke atribut ini. Jadi kita akan bikin atribut name, di mana name itu nanti value-nya adalah parameter name yang ada di sini, dan juga age yang ada di sini. Nah, selain atribut ini, kita juga ada yang namanya method atau function di sini. Nah, method atau function ini, parameter pertama yang harus kita masukin adalah self di sini. Kita wajib masukkan self di parameter pertama. Nah, di function ini atau method ini, kita akan return, kita akan keluarkan string yang tulisannya adalah hi, I am, bla bla bla, bla bla bla, years old. Nah, di sini saya akan masukkan atribut name sama atribut age, umur, di string ini. Caranya, kita pakai kurung bracket seperti ini. Biasanya, ini kalau misal kita ada string kayak gini, kita bisa masukin satu variabel, di mana variabelnya itu harus dimasukkan ke kurung bracket seperti ini. Terus di awal string, sebelum petik 1 atau petik 2, kita masukin F di sini. OOP cuman segini aja. Ini adalah kelas atau objek. Kalau di sini saya bilangnya adalah cetakan. Ini adalah cetakan. Di mana nanti kita bisa bikin objek person dengan banyak sekali dengan atribut dan function yang sama gitu. Contoh, ini kita akan bikin P, variable P, itu adalah person, namanya adalah Alice, umurnya adalah 25 di sini. Nah, di sini self di skip ya, kita nggak masukin self di sini. P ini sekarang dia adalah kelas objek dari si person ini dengan atribut 2 ini, di mana dia punya function yang namanya introduce di sini. Nah, contoh kita bisa print p.introduce, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Coba kita run ya. Hi, I'm Alice, 25 years old gitu. Kenapa kita harus pakai objek seperti ini? Misal kita mau bikin orang baru gitu. Misal P1 sama dengan person. Terus namanya misal ngoding. Umurnya adalah 10 tahun. Nah, aku bisa bikin lagi person 2. Namanya misal AI. Umurnya misal katakanlah 70 gitu. Nah, ketika aku run di sini, terus aku panggil P1 di sini, aku bisa lakukan p-introduce. Harus seperti ini ya, sintaksnya. Kita tinggal run aja. Nah, dia langsung ganti. Hi, I'm ngoding, 10 years old gitu. Kurang lebih kayak gini. Kelas objek ini kita bisa bikin lebih advance lagi. Misal kita kasih satu method baru atau satu function baru, namanya misal meet. Meet adalah satu function di mana orang ini dia bertemu sama orang lain. Misal katakanlah nama gitu kan. Tulis aja di sini name. Terus di sini self.meet, self.friends, append name. Nah, masih ingat nggak append itu apa? Append itu adalah satu method yang ada di list kan. Berarti kita harus bikin
self friends ini adalah sebuah list. Nah, kita panggil di sini. Self friends dia adalah list di sini. Nah, ketika nanti kita panggil meet, dia bakal masukin name ini ke dalam si list of friends ini. Terus kita coba bikin function baru atau metode baru, yaitu misal def get list friends. Ini kita bisa initiate seperti ini. Lalu kita bisa print self friends. Kita run ya. Katakanlah kita punya P1. P1 itu kalau misal kita cek introduce, dia adalah ngoding ya. Kita bisa pertemukan M1 dengan katakanlah Johnny. Dan kita bisa pertemukan lagi P1 dengan Fanny. Dan kita bisa pertemukan P1 lagi dengan Cody. Kita jalankan. Kalau kita udah jalankan, kita bisa P1 get, coba tadi apa ya? Get list friends di sini. Get list friends. Dia bakal mengeluarkan list string yang kita masukkan pakai metode meet ya. Meet yang ini. Dan ini hanya ke P1 saja ya. Menarik nggak sih kayak gini? Kelas objek ini benar-benar sangat powerful ya. Kenapa powerful? Karena bayangin, jika ada banyak sekali developer di luar sana yang bikin banyak function yang dia itu bisa mengeksekusi algoritma yang sangat-sangat kompleks, dimana kalau misal kita mau ngoding sendiri itu kayak takes time atau butuh waktu yang sangat lama untuk ngodingnya, dan mereka dengan cuma-cuma mengupload itu, codingan itu, si kelas objek itu di internet dan kita bisa pakai, bayangkan itu bisa membantu kita banget nggak sih? Misal, kita mau mencoba mengolah data Excel gitu, dimana kelas objek itu punya banyak sekali function atau metode untuk melakukan banyak sekali manipulasi data di situ seperti pivot, penambahan, dan segala macam gitu. Kalau misal kita ngoding sendiri si kelas objek itu bakal lama banget. Tapi untungnya ada developer yang bikin kelas objek itu dan dia jadikan itu sebagai package di mana nanti kita bisa langsung pakai tanpa kita harus ngoding satu persatu. Jadi itu bagusnya Python. Cukup mudah kan belajar OOP? Di video ini kita belajar itu dulu ya. Nextnya kita akan belajar cara pakai kelas objek orang, di mana kelas objek itu bisa kita pakai untuk mengolah data spreadsheet atau data Excel. Namanya adalah Pandas. Jadi stay tune terus di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.